Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Resi Muhammad di Tips Mudah Belajar Public Speaking. Kali ini saya mau share tips atau solusi untuk mengurangi atau menikmati rasa nervous. Penasaran seperti apa? Simak videonya sampai akhir. Halo guys, berbicara tentang nervous, ternyata for your information, nervous itu tidak bisa dihilangkan guys. Wah, gimana dong? Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi, mengelola, atau menikmati rasa nervous. Kalian tahu kan nervous itu apa? Ya, betul. Nervous adalah perasaan grogi atau perasaan tidak siap tampil guys. Sehingga kita mempunyai perasaan nervous karena tidak siap tampil atau karena grogi. Nah, berbicara tentang nervous, ternyata nervous itu tidak melulu konotasinya negatif guys. Ternyata nervous itu baik. Lah, kok baik ya? Baik karena ternyata nervous itu bentuk tanggung jawab kita ingin memberikan yang terbaik ketika kita diberikan kesempatan buat perform, sehingga punya perasaan nervous karena bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, sebelum kita cari solusi atau tips bagaimana sih untuk mengelola atau menikmati rasa nervous, kita harus ketahui dulu guys penyebab dan gejala kenapa kita sampai merasakan rasanya nervous. Yang pertama, penyebab nervous diantaranya bisa jadi karena pengalaman pertama. Ayo, jujur, pengalaman pertama pasti kalian ngerasain rasa nervous kan? Betul banget. Orang yang pertama kali public speaking, dia sudah dapat dipastikan pasti akan ngerasain rasanya nervous. Penyebab kedua bisa jadi karena trauma masa lalu. Siapa nih yang pernah public speaking, diketahui sama orang, atau mungkin tiba-tiba blank sehingga malu. Sehingga pas ada kesempatan lagi, dia berpikir, aduh saya takut, gimana kalau saya lupa lagi? Gimana kalau saya diketawain lagi? Nah, itu karena penyebabnya trauma masa lalu. Dan banyak sekali penyebab lainnya, kalian bisa temukan dan kalian bisa ketahui sendiri penyebab kalian nervous itu apa. Selanjutnya, ini ada gejala nervous. Biasanya, setiap orang memiliki gejala yang berbeda. Di antaranya, kejang atau perut mual. Ayo jujur, siapa ketika kalian nervous, perutnya tiba-tiba mual atau sakit perut? Nah, ini yang saya rasakan dulu guys. Kalau mau lomba, dulu tuh sering lomba di pidato, di MC, syahadul Quran, di apapun itu yang berhubungan dengan public speaking, itu beberapa menit sebelum tampil sudah dapat dipastikan sakit perut guys. Padahal sebelumnya belum pernah makan seblak, belum sempat makan seblak, atau makanan yang mengundang untuk sakit perut belum pernah. Tapi ya itu tadi namanya gejala nervous, itu bisa dirasakan ketika kita diserang oleh rasanya nervous. Yang kedua bisa jadi berkeringat dingin, padahal ruangannya AC. Ayo, aku loh. Siapa yang pernah kalian ketika perform, ketika public speaking tiba-tiba berkeringat? Wah, keringat panas dingin, dia sama orang. Nah, itu gejalanya seperti itu. Atau yang ketiga, bisa jadi blank atau lupa materi. Nah, ini yang sering dirasakan oleh banyak orang ketika public speaking. Materi sudah disiapkan jauh-jauh hari, H-seminggu sudah disiapkan, bener nggak? Bener nggak? Gitu kan? Terus tiba-tiba pas perform tampil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba lupa, blank. Apa yang dihafalkan semuanya tiba-tiba tidak ada di otak kita. Nah, itu bisa jadi karena gejala nervous yang kalian rasakan. Dan yang keempat bisa jadi mungkin kebanyakan kalian ketika nervous tangan bergemetar. Jujur loh, kalian sering kan ketika nervous tangan kalian bergemetar, misalkan pegang mic gemetar, pegang kertas bergemetar. Nah, itu biasanya gejala yang sering dirasakan ketika seseorang diserang nervous. Nah, seperti itu guys, penyebab kita sudah tahu, gejala juga sudah tahu. Yang ketiga, kita bahas tips dan solusi bagaimana cara menikmati, mengelola, atau mengurangi rasa nervous. Yang pertama, luruskan persepsi kita. Kenapa ya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah meluruskan persepsi. Karena guys, hampir 90% otak kita itu berpengaruh terhadap apa yang akan kita perbuat. Betul sekali. Kalau pemikiran kita sudah buruk, belum apa-apa, aduh gimana nih? Aduh nervous, aduh ada dosen, aduh ada, atau ada seseorang yang memang membuat kita nervous. Itu pikiran kita biasanya berpengaruh sehingga mengefek ke dalam fisik kita, tubuh kita yang lain. Makanya luruskan persepsi bahwasanya public speaking adalah
hal yang mudah yang bisa kita lakukan. Dan juga niatnya harus diluruskan guys. Kalau kita niatnya sudah jelek, misal ingin terlihat bahwa di depan teman-teman, ingin terlihat bahwasanya itu saya itu keren, pengetahuannya banyak. Nah, kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, kita akan mempunyai beban yang lebih berat. Karena niatnya itu tadi kurang tepat. Tapi kita luruskan niatnya. Kita ingin bertemu dengan orang lain, silaturahmi, sharing, mengamalkan ilmu yang kita punya. Saya yakin nervous kalian akan bisa dikelola dengan baik. Tips yang kedua, lakukanlah latihan secara rutin. Betul guys, ini yang biasa saya lakukan, bahwasanya saya sebelum perform mempersiapkan apa materi yang harus saya sampaikan. Dan saya berlatih vokal, berlatih gestur, berlatih mimik wajah, berlatih kontak mata, dilatih dulu sebelum kita perform. Nah, kalau kita sudah latihan, lakukanlah yang ketiga, yaitu praktik banyak jam terbang. Dan ini yang paling saya rasakan guys, yang paling berpengaruh di dunia public speaking itu adalah praktik dan banyak jam terbang. Karena saya katakan, kita akan percuma kalau ikutan seminar, kelas public speaking, melihat orang lain memberikan tips seperti ini, akan percuma kalau kita tidak praktik atau tidak memperbanyak jam terbang. Jadi kalau kalian mempunyai kesempatan, misalkan di kampus, di sekolah, ada event, coba kalian tawarkan, saya ingin tampil. Atau misalkan ada kesempatan orang lain menawarkan, ambil. Sekiranya kita bisa perform di acara tersebut, ambil. Karena itu kesempatan kita untuk melatih mental dan meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan tips yang terakhir, lakukanlah evaluasi dan juga berdoa. Nah, ini yang paling penting juga guys. Ketika kita public speaking, harus tahu apa yang menjadi kekurangan, yang ketika perform selanjutnya kita harus memberikan yang lebih baik dari perform kita yang pertama. Dan jangan lupa berdoa, karena apapun yang kita lakukan itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia guys, beberapa tips untuk mengurangi, menikmati, dan mengelola rasa nervous. Semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan di rumah dan perbanyak praktik dan juga jam terbang. Sampai bertemu di video menarik lainnya bersama saya Rizky Muhammad di Tips Mudah Belajar Public Speaking, dan see you guys.